Dua negara, dua gaya bermain, dan satu tujuan Piala Dunia 2026. Argentina dan Brazil, dua kekuatan abadi sepak bola Amerika Selatan akan kembali bertarung dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia zona CONMEBOL dengan tekanan yang tidak biasa. Di tengah persaingan yang semakin ketat, keduanya membawa beban ekspektasi besar, bukan hanya dari para pendukungnya, tapi dari sejarah yang selalu menuntut kemenangan. Ini bukan sekadar pertandingan, ini adalah cermin dari karakter mereka. Satu setenang pisau bedah, satu seganas badai tropis. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Dalam 13 laga kualifikasi, Argentina telah mencetak 22 gol, rata-rata 1,7 gol per pertandingan. Ini bukan sekadar angka, melainkan bukti dari mesin permainan yang bekerja dengan presisi tinggi. Di bawah komando Lionel Scaloni, Albiceleste bermain efisien. 1,8 peluang besar per laga, namun hanya 1,1 yang terbuang. Artinya mereka tahu kapan harus menekan dan kapan harus menghabisi. Di balik lini serang yang efektif, Argentina juga solid di belakang. Hanya kebobolan 7 gol dari 13 laga. Mereka menunjukkan keseimbangan yang langka di kualifikasi yang penuh tekanan ini. Distribusi bola mereka juga menggambarkan dominasi terukur. 514,8 umpan per laga dengan akurasi 87,5%. Umpan panjang mereka mencapai 60,8% akurasi. Cukup untuk menjelaskan betapa mereka bukan hanya menguasai bola, tapi juga tahu kemana harus mengarahkannya. Brazil seperti biasa datang dengan api. 19 gol dari 13 pertandingan adalah capaian yang impresif. Mereka bahkan lebih produktif dalam menciptakan peluang, 2,2 peluang besar per laga, paling tinggi di antara tim-tim CONMEBOL. Namun agresivitas itu datang dengan harga. Dari 2,2 peluang, rata-rata 1,5 justru terbuang. Efektivitas masih menjadi momok. Tak ada lagi sosok pemilik naluri predator seperti Ronaldo atau Romario di lini depan, dan itu sangat terasa. Brazil juga bermain dengan gaya yang lebih vertikal. Meskipun sama-sama memegang penguasaan bola 64%, jumlah umpan mereka lebih sedikit, yaitu 473,1 per laga, namun dengan akurasi lebih tinggi, 89,1%. Mereka bermain lebih direct, lebih cepat, lebih berani mengambil resiko. Umpan panjang mereka bahkan lebih presisi dari Argentina, 62%. Pertanyaannya kini sederhana namun mendalam. Dalam laga besar nanti, mana yang akan lebih menentukan? Presisi Argentina atau daya ledak Brazil? Argentina datang dengan strategi yang matang dan tajam. Sedikit peluang, banyak gol. Mereka membiarkan permainan mengalir dan menusuk di saat yang tepat. Sementara Brazil akan memaksa, menggempur, menari dengan intensitas yang menggetarkan. Namun intensitas tanpa ketajaman bisa berubah menjadi kelelahan. Di tengah absennya Lionel Messi dan Neymar, dua ikon yang biasanya mencuri sorotan, pertarungan kini bergeser ke pundak para penyerang muda yang haus pembuktian. Argentina kemungkinan besar akan mengandalkan trio Thiago Almada, Julian Alvarez, dan Giuliano Simeone. Sementara Brazil menurunkan Rafinha, Rodrigo, dan Vinicius Junior. Ini bukan sekadar duel statistik, melainkan pertempuran ambisi, talenta, dan tekanan untuk mengukir nama di panggung terbesar dunia. Lini serang Argentina membawa kombinasi mematikan meski tanpa sang kapten. Julian Alvarez, penyerang Atletico Madrid, telah mencetak 2 gol di kualifikasi ini, menjadi ujung tombak yang terbukti klinis. Kecepatan dan instingnya di kotak penalti menjadi ancaman nyata, terutama setelah permainan menonjolnya melawan Uruguay pada 21 Maret lalu yang menegaskan kelebihannya dalam situasi krusial. Di sisinya, Thiago Almada, pemain pinjaman Lyon dari Botafogo, tampil sebagai pengatur serangan yang cerdas. Gol indahnya melawan Uruguay menjadi bukti bahwa dia bukan hanya pelengkap, melainkan motor kreativitas dengan visi dan teknik yang mumpuni. Melengkapi trio ini, Giuliano Simeone, putra Diego Simeone, menawarkan energi muda dan agresivitas. Meski belum mencetak gol di kualifikasi, pergerakannya di sayap kanan kerap membuka ruang bagi rekan-rekannya, menjadikan Argentina tim yang sulit diprediksi. Di kubu Brazil, lini depan mereka adalah perwujudan kecepatan dan bakat individu yang eksplosif. Vinicius Junior, bintang Real Madrid, baru saja memecah kebuntuan di laga internasional dengan gol kemenangan di menit ke-99 melawan Kolombia. Dengan 10 gol dan 7 assist di La Liga musim ini, dia adalah ancaman yang sulit dihentikan, terutama dalam duel 1 lawan 1. Rafinha, winger Barcelona, membawa pengalaman dan konsistensi. Gol penalti dan asisnya melawan Kolombia menunjukkan betapa pentingnya dia bagi Selecao. Sementara itu, Rodrigo, meski cenderung kalah bersinar dibanding dua rekannya, tetap berbahaya dengan kemampuan dribbling dan penyelesaian akhirnya yang tajam. Ketiganya membentuk trisula yang mengandalkan kecepatan, improvisasi, dan kemampuan individu untuk membongkar pertahanan lawan. Secara
Secara taktikal, perbedaan pendekatan kedua tim akan menjadi kunci. Argentina di bawah Lionel Scaloni cenderung lebih terorganisasi, menggabungkan serangan balik cepat dengan penguasaan bola yang rapi. Alvarez akan menjadi target utama distribusi bola panjang Emiliano Martinez, sementara Almada dan Simeone bertugas menciptakan ruang dan peluang. Sebaliknya, Brasil di tangan Dorival Junior lebih mengandalkan pressing tinggi dan transisi cepat. Rafinha dan Vinicius akan berusaha memanfaatkan kelemahan di sisi sayap Argentina, sementara Rodrigo bisa menjadi kartu as dalam situasi set piece. Namun kelemahan Brasil terletak pada koordinasi. Seringkali mereka tampak terlalu bergantung pada kilatan individu ketimbang permainan kolektif. Duel ini akan menjadi ujian besar bagi filosofi masing-masing. Jika Argentina adalah seni menyerang dalam diam, maka Brasil adalah orkestra yang kadang gaduh, kadang mempesona. Tapi seperti yang selalu terjadi di Amerika Selatan, bukan hanya taktik yang berbicara. Mentalitas, sejarah, dan nyali akan menentukan siapa yang mampu bertahan di jalan terjal menuju 2026. Dan ketika peluit akhir dibunyikan, dunia akan kembali mengingat Argentina dan Brasil tak pernah sekadar bertanding. Mereka bertarung demi harga diri, demi benua, demi tahta.